Kompetensi dasar menganalisis hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari dinamika litosfer, materi, tenaga endogen, atau vulkanisme. Berikut merupakan jalur gempa dan gunung api dunia. Pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa penerobosan magma atau keluarnya magma dari dalam perut bumi ke permukaan bumi, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan magma. Peristiwa naiknya magma karena memiliki suhu yang tinggi dan mengandung gas-gas yang memiliki cukup energi untuk mendorong batuan di atasnya. Magma yang sudah keluar ke permukaan bumi disebut lava. Jadi, magma itu adalah batuan intrusi dan lava itu adalah batuan ekstrusi. Intrusi atau plutonisme, yaitu peristiwa menyusupnya magma di antara lapisan batu-batuan tetapi tidak dapat mencapai permukaan bumi. Bentuk-bentuk intrusi antara lain batolit, lakolit, sil, intruksi korok atau gang, apofisa, dan diaterma. Berikut merupakan ilustrasi dari bentuk-bentuk intrusi. Lalu ada ekstrusi atau erupsi, merupakan peristiwa menyusupnya magma hingga keluar sampai ke permukaan bumi, atau biasa disebut dengan gunung meletus. Berdasarkan sifat erupsi dibedakan menjadi dua, yaitu ada erupsi eksplosif dan yang kedua ada erupsi efusif. Oke, sekarang materi akan dilanjutkan kepada aku, Shalom Laura Clarissa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah erupsi eksplosif. Nah, erupsi eksplosif itu ya peristiwa keluarnya magma dengan cara terlempar ke udara dengan letusan yang sangat kuat. Nah, erupsi eksplosif ini memiliki arti bahwa cara keluarnya magma dari gunung berapi tersebut itu sangat-sangat dahsyat sehingga menghasilkan suatu dentuman atau suara yang sangat besar. Nah, hal ini diikuti dengan biasanya dari gunung berapinya tersebut itu ikut hancur atau seperti menghancurkan dirinya sendiri saking kuatnya dari letusan tersebut. Hal ini dikarenakan magmanya yang sangat padat dan juga tekanan gas yang sangat tinggi di dalam gunung berapi tersebut. Nah, contohnya adalah 4 foto ini. Oke ya, udah paham? Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam erupsi dari eksplosif. Maksud dari efflata ini apa sih? Efflata itu merupakan suatu benda padat yang keluar bersamaan ketika gunung berapi tersebut meletus. Nah, kita akan mulai dari efflata alogen. Efflata alogen itu merupakan bahan yang tercampak yang berasal dari kulit bumi yang ada di sekitar kawah atau kebun dan gunung api. Artinya apa sih? Jadi misalnya itu kan bumi ini kan ada banyak lapis-lapisan. Nah, biasanya yang terbawa oleh efflata alogen itu merupakan lapisan dari litosfer tersebut, bebatuan-bebatuan di lapisan litosfer yang ikut terbawa ketika gunung berapi ini ingin meletus, terbawa nih serpihan-serpihannya sehingga ikut terpental ketika sedang meletus. Nah, selanjutnya ada efflata autogen. Efflata autogen itu merupakan bahan yang tercampak berasal dari magma itu sendiri. Jadi, efflata alogen ini merupakan bagian dari magma itu, tapi bukan magma ya, tapi bagian dari magma tersebut. Dan biasanya itu benda-bendanya seperti kayak lapili, abu vulkan, dan juga seperti batu apung itu sendiri. Oke ya, selanjutnya kita akan lanjut ke jenis kedua, yaitu erupsi efusif. Jadi erupsi efusif ini keluarnya magma dengan cara meleleh sehingga terbentuklah lapisan-lapisan. Dan erupsi efusif ini tidak menimbulkan suatu ledakan atau letusan. Nah, ini adalah contoh dari gunung api hasil erupsi, yaitu gunung berapi berbentuk kerucut atau strato. 2. Bentuk mar atau kawah gunung berapi. 3. Bentuk kaldera atau kapundan gunung berapi. 4. Bentuk perisai atau tameng. Material hasil letusan gunung berapi. 1. El tapa atau benda padat, terdiri dari bom, sleng, lapili, san, as, batu apung. 2. Benda cair, terdiri dari lava panas, lahar dingin, air panas. 3. Ekshalasi atau benda gas,
terdiri dari MOFET, solvatar, fulmarol, gas asam hidrolik, gas halor dan fluor, asap dan gas lainnya. Menurut caranya, vulkan dibedakan menjadi 3. 1. Erupsi sentral, yaitu apabila gunung api meletus melalui satu lubang kapunan. 2. Erupsi linear, yaitu apabila suatu gunung api meletus melalui suatu patahan yang kemudian membentuk kerucut-kerucut kecil dengan kepundan-kepundannya sepanjang kurang lebih 30 km. 3. Erupsi areal, yaitu gunung berapi meletus meliputi daerah yang sangat luas sekali, kurang lebih 1000 km persegi. Faktor yang mempengaruhi tingkat kekuatan gunung berapi meletus. 1. Lokasi sarang magma di dalam bumi. 2. Jenis magma. 3. Tinggi rendahnya temperatur atau suhu. 4. Struktur mineral pembentuk magma. Kesimpulan: faktor sarang magma, jenis magma, suhu, struktur magma. Eksplosif, dalam, kental, tinggi, basah. Efusif, dangkal, cair, rendah, asam. 7 tipe letusan gunung api. Yang pertama adalah tipe Hawaii, yang kedua adalah tipe Stromboli, yang ketiga adalah tipe Vulcano, yang keempat adalah tipe Merapi, yang kelima adalah tipe Saint Vincent, yang keenam adalah tipe Pele, dan yang terakhir adalah tipe Peret. Tanda-tanda gunung api akan meletus atau gejala pravulkanik. Tanda-tandanya yaitu yang pertama, suhu di sekitar kawah naik dari suhu biasanya. Yang kedua, sumber-sumber air di sekitar gunung mengering. Yang ketiga, sering terasa adanya gempa vulkanik, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Yang keempat, banyak binatang turun gunung dan mencari tempat lain. Dan yang terakhir, sering terdengar suara gemuruh dari dalam gunung tersebut. Pengertian gejala posvulkanis. Setelah gunung api meletus, biasanya terdapat masa istirahat atau mati. Namun, kadang-kadang masih ada gejala yang menunjukkan sisa aktivitas vulkanisme. Gejala tersebut dinamakan posvulkanik. Keuntungan gunung meletus. 1. Sumber mineral seperti timah. Biasanya di jalur Riau, Bangka sampai Belitung, sumber mineralnya adalah tembaga, gamping, belerang, dan batu apung. Yang kedua, muncul daerah tangkapan hujan baru. Yang ketiga, daerah pertanian yang subur karena semburan abu vulkanik. Yang keempat, memperbanyak jenis tanaman budidaya atau tanaman perkebunan. Hal ini dikarenakan adanya bermacam-macam zona tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, mendatangkan daerah objek wisata baru. Yang keenam, sumber energi. Jalur gunung api akan menghasilkan tenaga panas bumi yang dapat diubah menjadi tenaga listrik. Selain mendatangkan keuntungan, letusan gunung api juga tentunya menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif letusan gunung api yaitu: yang pertama, pada waktu gunung meletus, puluhan ribu manusia dan ternak banyak yang menjadi korban. Yang kedua, gas beracun yang dikeluarkan dari gunung api sangat membahayakan bagi manusia. Yang ketiga, awan panas yang dikeluarkan gunung api dapat menewaskan makhluk dan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, lahar dingin dan panas dapat merusak daerah yang dilaluinya. Yang keenam, bom lapili dan pasir vulkanik dapat merusak rumah, jembatan, dan daerah pertanian. Dan yang terakhir, abu vulkanik yang bertaburan di angkasa dapat mengganggu penerbangan.